Saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanan bersama murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak disangka, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat beliau kaget. "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Tentu mampu, Allah Maha Kuasa." Kemudian si pemabuk bertanya lagi, "Apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu?" Dengan penuh kasih sayang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawabnya, "Sangat mampu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Si pemabuk bertanya kembali, "Apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?" Mendengar pertanyaan ketiga, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis tersungkur dan bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab pertanyaan muridnya dengan penuh perhatian dan hati tergetar, "Betul sekali si pemabuk itu. Pertanyaan terakhir yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku? Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah." Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku. Pelajaran penting yang bisa dipetik dari kisah ini adalah agar kita tidak tertipu dengan kedudukan, amal perbuatan dan ilmu yang kita miliki. Maha suci Allah yang mampu mengubah seseorang kapan saja Dia kehendaki. Dalam sujud ketika salat, senantiasa kita berdoa, "Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Demikian kisah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk. Sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya dan tidak pernah bangga dengan makam kewaliannya. Bagaimana dengan kita yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah?